Beliau adalah Ustadz Nanung Danardono, PhD. Beliau adalah Direktur Pusat Kajian Halal Haram FAPED UGM. Beliau juga merupakan bagian dari MIOMI DIY. Dan pembicara kita yang kedua adalah Dr. Muklis NPAV ya. Beliau adalah Koordinator Biro Kesehatan Masyarakat BKPRMI DIY. Sebelum acara ini kita lanjutkan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu terkait dengan tata tertib dari webinar halal haram vaksin ini. Untuk itu kepada para peserta dimohon untuk memperhatikan. Yang pertama adalah peserta selalu mematikan mikrofon dalam kondisi mute, kecuali jika dipersilahkan oleh moderator. Yang kedua, peserta dimohon untuk menjaga ketertiban ketika Zoom conference dimulai dengan tidak menuliskan hal yang tidak berkaitan dengan acara pada kolom chat. Yang ketiga, peserta yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, atau jika ingin bertanya secara lisan, boleh menyampaikan bahwa ingin bertanya secara lisan di kolom komentar. Nanti jika ada waktu, dari moderator akan mempersilahkan. Yang keempat, pertanyaan yang disampaikan haruslah memenuhi adab-adab dan sopan santun demi menghormati Ustadz dan pembicara. Dan yang kelima, mari bersama-sama kita saling mengingatkan dalam kebaikan dan jangan lupa untuk terus meluruskan niat. Terima kasih. Yang selanjutnya, jadi untuk webinar malam hari ini kita akan ada 3 sesi. Untuk sesi yang pertama nanti akan disampaikan oleh beliau Ustadz Nanung Danardono PhD, dan nanti sesi yang kedua akan disampaikan oleh Dr. Muklis NPAV, dan yang sesi ketiga nanti akan ada sesi tanya jawab. Begitu sebelumnya kepada Ustadz Nanung Danardono PhD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidruhu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harama 'alaikumul maitata waddama wal lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala ati wala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Ibu, Bapak, masyarakat muslimin yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan malam hari ini kembali kita haturkan rasa syukur kita yang tiada terkira tentunya pada Allah Subhanahu wa taala atas ridha dan berkenan Allah. Di malam hari ini kita masih dianugerahi Allah nikmat sehat yang luar biasa. Maka mudah-mudahan kita diizinkan bisa menikmati sehat ini dalam keadaan sehat fisik kita, sehat iman kita, dan sehat rezeki kita, sehingga kemudian kita bisa semaksimal mungkin beribadah di hari-hari ke depan. Yang kedua, semoga selawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Rasul Muhammad SAW, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang malam hari ini hadir secara online.
Pertama, terima kasih atas undangan bersilaturahim di majelis ini. Mudah-mudahan silaturahim kita di malam hari ini barokah begitu. Dan saya senang karena berkesempatan bisa ikut belajar dari Dr. Mukhlis. Mudah-mudahan malam hari ini saya bertambah ilmunya, sehingga kemudian ke depan nanti saya lebih lebih tenang ketika ada pertanyaan tentang vaksin. Maka karena ada guru kita di sini, maka mudah-mudahan kita dapat pelajaran yang banyak, insyaallah. Malam hari ini kita akan membahas mengenai vaksin ini. Saya dapat bagian halal atau tidak begitu. Cuma yang jelas memang ini kaitannya dengan corona ini. Memang virus corona ini luar biasa. Banyak negara yang sudah berusaha keras untuk melawan virus ini, tetapi kemudian jebol juga. Ini kan berita terbaru 11 Januari kemarin, baru 3 hari yang lalu. Corona kembali mengganas di 5 negara. Ini tidak hanya 5 negara, mengganas di banyak negara, maka kemudian 5 negara memutuskan untuk lockdown lagi. UGM ini lockdown ini 2 pekan, sejak awal pekan ini sampai ke depan nanti, karena situasi memang seperti ini begitu. Nah, maka kemudian memang banyak negara yang kemudian memiliki program yang secara tegas, secara ketat ini harus segera ada vaksin dan vaksin massal begitu, dan cakupan vaksinasinya harus segera seluas mungkin agar kemudian semua warga negara tervaksin, sehingga kemudian tidak ada yang tidak divaksin, maka semoga virus tidak berkembang biak. Nah, kalau banyak orang yang tidak divaksin ya karena khawatir ini itu, maka kemudian virus jadi suka dikendalikan, maka vaksinasi itu muspro, nggak ada hasil, nggak ada gunanya. Jadi kenapa kemudian ketika pemerintah ini meminta semua orang divaksin ini agar tidak ada kejadian semacam ini di negara kita. Ya. Jadi kalau nanti ada banyak orang yang tidak mau divaksin, kemudian vaksinnya berkembang biak, bahkan kemudian bermutasi, maka vaksinasi yang akan dilakukan nanti nggak akan ada gunanya lagi. Ya. Karena begitu virus sudah bermutasi, maka semakin sulit dikendalikan. Nah, apakah kita kepingin negara kita menjadi semakin parah? Maka vaksin ini penting untuk kita pelajari, dan kalau nanti kita akan memutuskan kita akan divaksin apa tidak, maka keputusannya adalah bukan keputusan politik, bukan keputusan karena ini ada ceramah seorang wanita anggota DPR dari partai tertentu begitu ya, mengatakan saya tidak mau divaksin. Nah, mohon maaf, keputusan kita untuk memilih divaksin apa tidak, mohon jangan karena pendapat seseorang atau pendapat politisi, jangan. Tetapi keputusan itu hendaknya didasarkan pada ilmu pengetahuan. Jangan lupa, kita ini adalah ulil albab, generasi pemikir. Jadi generasi pemikir itu adalah menggunakan akal pikiran, bukan terpengaruh politisi, bukan. Jangan sampai kemudian kita menyesal gara-gara kita tertipu begitu. Dan penting sabda Rasul ini, sesungguhnya Allah meridhai kalian pada 3 perkara dan membenci kalian pada 3 perkara pula. Allah meridhai kalian bila kalian hanya menyembah pada Allah semata dan tidak mempersekutukannya dan berpegang teguh pada tali agama Allah. Seluruhnya, dan janganlah kalian berpecah belah. Dan Allah membenci kalian bila kalian suka qila wa qala, berkata-kata tanpa dasar, waton ngeyel. Jadi ketika ditanya Anda akan vaksin apa tidak, maka jawaban itu adalah jawaban karena kita memahami, jangan karena kita mendengar hoax, karena kita mendengar politisi mengatakan ini, jangan begitu. Nah, maka mohon jangan meyakini hoax sekuat memegang keyakinan iman. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu al-mafaltum nadimin. Beriman, apabila datang orang fasik membawa sebuah berita, maka fatabayyanu, dicek dulu. Jangan sampai kalian menimpakan musibah pada satu kaum yang kemudian kalian menyesal atas perbuatan itu. Maka hati-hati dengan berbagai hoax di medsos, jangan sampai kemudian kita termakan berita bohong, kita tertipu, jangan sampai kita menjadi orang yang mudah tertipu. Maka marilah kita biasakan tabayyun. Firman Allah tadi di Quran surat Al-Hujurat secara tegas meminta kita. Itu kewajiban Allah, bukan saran dari ulama, bukan. Itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada berita heboh di medsos, kita mestinya tabayyun. Jadi SOP kita adalah ketika ada berita heboh di medsos, kewajiban kita adalah tabayyun.
Nah, kalau kita gagal dapat info yang valid, maka kita stop info itu di HP kita. Bukan di-share kemana-mana. Jangan di-share kemana-mana. Termasuk misalnya begini, ada berita mengatakan ini ada TKW dari Madiun, itu pulang ke Indonesia dalam keadaan lumpuh. Katanya barusan divaksin COVID di negara asal, di negara tempat dia bekerja, kemudian lumpuh, dan dia dipulangkan. Mohon maaf, kalau ada berita semacam itu, tabayun dulu. Cara tabayun itu gampang sekali. Pertama, tanya orang yang paham. Kalau kita kesulitan ketemu orang yang paham, yang kedua gampang. Kita pakai Google atau Yahoo, ketik hoax, kemudian gunakan 3 kata kunci berikutnya. 3 kata kunci itu adalah kata yang paling spesifik ada di situ. Misalnya hoax, TKW, lumpuh, vaksin, TKW, lumpuh, vaksin misalnya begitu. Nanti akan muncul klarifikasi bahwa ternyata itu tidak benar. Lumpuhnya iya, benar-benar lumpuh, tetapi bukan vaksin COVID. Karena ketika video itu dipublish, di negara asal itu belum ada virus COVID vaksin COVID yang dipakai. Jadi itu entah vaksin apa kita tidak tahu. Yang jelas bukan vaksin COVID. Karena vaksin COVID saat itu belum dipasarkan dan belum dipakai. Karena belum siap begitu. Nah, mesti ada yang lain. Nah, termasuk kemudian ada berita misalnya vaksin itu berbahaya karena banyak ahli menganjurkan untuk tidak divaksin. Loh, kalau vaksin berbahaya, kenapa dipakai di 193 negara? Termasuk Amerika, termasuk di Eropa, di Australia, di Jepang, dan seterusnya. Nah, kalau vaksinasi berbahaya, maka pasti negara-negara besar itu tidak akan memvaksin warga negaranya. Dan umumnya ternyata memang info-info yang mengatakan vaksin berbahaya itu sumbernya adalah dari tablet-tablet yang itu mengutip pendapat orang-orang yang zaman old gitu, zaman lampau tahun 50-an mungkin lebih sebelumnya ya. Di mana saat itu teknologi vaksin belum berkembang, maaf. Nah, salah satunya ini contohnya James Howenstein mengatakan bahwa ada Dr. James R. Shannon, former director atau mantan direktur NIH, National Institute of Health Amerika, mengatakan bahwa satu-satunya vaksin yang paling aman adalah yang tidak pernah dipakai. The only safe vaccine is one that is never used. Satu-satunya vaksin yang paling aman adalah yang tidak pernah dipakai. Nah, tetapi mohon maaf, ini kan berita heboh. Maka marilah kita tabayun. Ternyata tidak pernah ada mantan direktur NIH yang namanya James R. Shannon. Pada tadi disebut ini James R. Shannon pidato di WHO tahun 2003 mengatakan satu-satunya vaksin yang paling aman adalah yang tidak pernah dipakai. Nah, ternyata tidak ada mantan direktur namanya James R. Shannon. Yang ada ini James A. Shannon, Augustine Shannon. Nah, barangkali itu ya salah dengar ya. R itu kan R. Nah, mungkin salah ketik lah. Oke lah kalau salah ketik. Mari kita lihat obituari James R. Augustine Shannon ini. Apakah betul dia ceramah di WHO tahun 2003? Padahal dia lahirnya tahun 1904 dan meninggal 1994. Sudah meninggal di tahun 1994. Apakah mungkin tahun 2003 bangkit dari kubur, ceramah lagi, mati lagi? Enggak mungkin lah begitu. Ya. Kemudian apakah benar vaksinasi ini bisa merusak otak? Bisa menyebabkan kelumpuhan? Mohon maaf, kita tidak sebodoh itulah. Kalau vaksinasi itu merusak otak dan membuat orang jadi lumpuh, maka semua orang di seluruh dunia yang divaksin maka harus lumpuh atau otaknya rusak. Mohon maaf Bapak Ibu yang sudah berangkat haji atau umrah pasti pernah vaksin meningitis. Mohon maaf, apakah otak rusak? Enggak lah. Apakah lumpuh sekarang? Enggak lah. Maka orang yang mengatakan vaksinasi menyebabkan otaknya rusak, kemudian jadi lumpuh, itu pendusta. Demi Allah itu pendusta. Itu dusta. Karena kalau vaksinasi menyebabkan kelumpuhan atau kerusakan otak, maka semua orang yang divaksin harus lumpuh. Nah, kalau tidak, berarti kelumpuhan itu atau kematian bukan karena vaksinnya. Sebab yang lain, pasti begitu. Kita tidak bodoh lah untuk percaya itu ya. Nah, kemudian barangkali yang dimaksud adalah merkuri misalnya. Nah, mohon maaf, ini dikait-kaitkan dengan kasus yang di Teluk Minamata, Jepang. Katanya ada limbah merkuri yang dibuang di Minamata yang kemudian membuat orang jadi lumpuh. Mohon maaf, yang dipakai jadi merkuri yang dipakai di vaksin itu berbeda dengan merkuri yang dipakai yang dibuang di Teluk Minamata.
yang dibuang di Teluk Minang Mata adalah metil merkuri, sedangkan yang dipakai di vaksin adalah etil merkuri. Itu dua makhluk yang sangat berbeda. Ya kapan-kapan kita bahas ini ya. Kemudian berikutnya kita percepat karena ini materi untuk 2 jam, tetapi waktu saya cuma 45 menit. Kita kebut ya. Vaksinasi katanya konspirasi global. Kita mohon maaf, kita ini capek dengan kata-kata konspirasi global. Maaf, saya pernah ditugaskan KBRI London. Jadi waktu sekolah dulu, saya sekolah di Glasgow di University di Skotlandia. Kemudian dapat tugas dari adik atas pendidikan KBRI London untuk mewakili para pelajar di Inggris untuk hadir di Congress of Indonesian Diaspora di Los Angeles tahun 2012 ya. Nah, waktu itu ya alhamdulillah berkesempatan ketemu dengan Ustadz Syamsi Ali yang orang Indonesia yang mukim di Amerika, kemudian dakwah di Amerika. Saya nanya ke beliau, Ustadz, kalau menurut Ustadz bagaimana dengan teori konspirasi itu? Nah, beliau mengatakan itu konspirasi yang tidak pernah ada, tapi orang Islam ditakut-takuti dengan itu. Nah, belakangan kita dapat informasi ini. Ini Bapak Ibu yang jadi aktivis penonton sinetron tentu pahamin ya di dunia terbalik. Ini Aming, kemudian Irot dan Adun ini kan sibuk dengan dunianya sendiri, bahwa di kampung itu, di Ciraos itu ada manusia buatan nomor sekian dari konspirasi global yang sebenarnya tidak pernah ada. Ini sindiran yang sangat sangat baik untuk kita semuanya. Dan kalau orang mengatakan vaksin adalah senjata biologis untuk depopulasi orang Islam, mohon maaf, yang divaksin tidak hanya orang Islam. Orang-orang di Cina tidak semuanya orang Islam dan mereka divaksin. Orang-orang Amerika tidak semuanya orang Islam dan mereka divaksin. Nah, kalau vaksinasi itu mematikan orang, maka apakah logis kalau pemerintah Amerika mewajibkan vaksinasi? Contohnya inilah. Ini grafik penjual ini grafik penjualan grafik data penjualan vaksin dari perusahaan Merck. Nah, kita lihat di sini. Ini vaksin yang diberikan untuk anak usia di bawah 6 tahun. Kita lihat dari paling kanan ada Islandia, Swedia, Jepang. Di Jepang ada 11 macam vaksin yang dijual perusahaan Merck di Jepang untuk anak di usia di bawah 6 tahun. Berarti di Jepang ada vaksinasi. Sebelahnya Israel. Jadi di Israel ada vaksinasi. Nah, kalau vaksinasi ini mematikan orang, maka apakah logis pemerintah Israel mematikan warga negara sendiri dengan vaksinasi? Mustahil. Nggak masuk akal. Terus ke kiri ada Prancis 17 macam, Belanda 20 macam, Spanyol 20 macam, Inggris 20 macam, Jerman 22 macam, Australia 27 macam. Paling kiri mana ini? Amerika 36 macam vaksin. Ini data resmi ya, data resmi penjualan vaksin perusahaan Merck. Apakah Indonesia ada? Nggak ada. Loh kok bisa nggak ada? Karena Indonesia punya pabrik sendiri. Jadi tidak membeli dari Merck. Nah, ini contoh Israel, ini berita resmi. Kita bisa menggunakan HP kita. Sekarang juga, ketik Israel may cut child subsidies for anti-vaxxers. Ketemu gambar ini dan berita ini. Pasti ketemu. Jadi pemerintah Israel pun berjuang melawan orang-orang anti-vaksin. Jadi tidak benar kalau orang mengatakan di Israel tidak ada vaksinasi. Itu dusta. Nah, kemudian vaksin Sinovac, ini vaksin untuk COVID-19 ya. Katanya dibuat dari lemak babi, maka tidak ada alasan untuk tidak mengharapkan vaksin COVID-19 ini. Mohon maaf, otoritas pemberian fatwa itu ada di ulama, bukan di politisi, ya. Bukan di pedagang obat, tidak, tetapi di ulama. Nah, otoritas di Indonesia ulama itu MUI. Nah, MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin COVID dari Sinovac buatan Cina ini halal dan suci. Nah, kalau sekarang kita tidak percaya dengan MUI dan lebih percaya dengan kata-kata, mohon maaf, politisi wanita dari partai tertentu tadi, yang videonya sekarang jadi viral, maka itu adalah bukti keberhasilan musuh-musuh Islam merusak keyakinan kita, menjauhkan kita dari ulama. Kita lebih percaya mereka yang selama ini memusuhi Islam daripada fatwa ulama. Ini parah ini, kalau penyakit parah sekali ini. Orang Islam kok malah lebih percaya pada orang yang bangga menjadi anak PKI. Ini parah sekali. Kenapa kita malah tidak percaya dengan MUI? Aneh, nggak masuk akal di sini. Nggak masuk akal. Nah, maksud kita begitu. Ulil albab apa begitu? Tidak begitu. Kita ini berpikir.
Nah, jangan sampai kemudian justru umat ini dijerembabkan di lubang yang sangat dalam, di jurang yang sangat dalam dengan tidak divaksin. Dan orang-orang atau musuh-musuh Islam kemudian malah divaksin. Mereka selamat, di akhir episode kita habis karena tidak divaksin. Apakah begitu? Hati-hati dengan hidden agenda, dengan agenda yang tersembunyi. Hati-hati. Ada juga orang mengatakan vaksin tidak darurat. Maka pemerintah ini mengada-ada masa darurat sampai 10 tahun lebih. Mohon maaf. Kalau kita tidak tahu beritanya, kalau kita tidak tahu datanya, bukan berarti tidak ada. Nah, ini banyak kasus 302 anak lumpuh permanen di Jawa Barat gara-gara tidak divaksin polio. Dan lumpuhnya permanen, bukan 1-2 hari. 328 anak meninggal di Jawa Timur karena wabah difteri. Nah, dan ini meninggalnya permanen, tidak 1-2 hari. Buktinya apa? Ada buktinya. Nah, ini clipping koran, ya. Bisa kita lacak di internet sekarang pun bisa. Ya. Ini di Jawa Timur 320, ini yang kita kotak merah. 328 anak ini meninggal gara-gara wabah difteri. Dan sempat kemarin ada berita katanya wabah santri-santri di Jember itu pingsan setelah divaksin COVID. Mohon maaf, kita kok mudah percaya ya. Mohon maaf, itu bukan vaksin COVID. Vaksin COVID belum dimulai kemarin itu, ya, belum dimulai. Itu vaksin difteri. Nah, kemudian kenapa pingsan? Ada sebabnya. Kita bacalah di internet ya, berita-berita yang mengklarifikasi itu. Ya. Ada SOP vaksinasi, anak-anak diminta banyak minum, tapi mereka tidak banyak minum. Ya. Sudah ada SOP-nya, tapi tidak dilaksanakan dan seterusnya. Ya. Itulah. Terus ini di Sukabumi 302 anak dibuat lumpuh permanen gara-gara orang tuanya percaya dengan hoax yang mengatakan vaksin itu isinya babi. Akhirnya orang tuanya tidak memvaksin anak-anaknya dan 302 anak lumpuh permanen. Termasuk ini, mohon maaf, saya tayangkan gambar ini. Untuk meyakinkan kita bahwa kalau sudah lumpuh itu permanently, bukan 1-2 hari, permanently, selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini mohon maaf, satu keluarga dengan 4 anak dan keempat-empatnya lumpuh permanen. Ini kira-kira masa depan duniawinya baik apa tidak? Kita bisa menduga semacam. Na'udzubillah min dzalik. Terus ini data tadi Badaisya, ya, Badaisya. Data perkembangan wabah COVID di seluruh dunia. Ini data dari WHO, Johns Hopkins University di Amerika. Ini menunjukkan bahwa virus corona ini memang wabah di seluruh dunia. Nah, kalau ada orang yang tidak percaya dengan wabah ini, ya tidak apa-apa, silakan. Tidak percaya silakan. Tetapi ini data resmi, bukan data mainan anak-anak, bukan. Ini data resmi. Di seluruh dunia ada 91 juta kasus. Bukan 91.000, tidak. 91 juta. Ya. Dan yang meninggal itu 1,9 juta meninggal. Ini bukan data main-main, ini data resmi. Nah, yang meninggal itu rekor Amerika ya. Amerika ini ada 380,8 orang meninggal di Amerika. Berikutnya Brazil, India, Meksiko, Inggris, ya, negara maju. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini negara maju semuanya. Eropa ini, Brazil, India, Meksiko, UK, Italia, Prancis, Rusia. Ini Eropa ya. Negara dengan standar kesehatan yang sangat ketat ya, sangat ketat. Ini pun jebol pertahanannya. Apalagi kita. Kita ini datanya sedikit barangkali karena tidak dicek saja begitu. Yang sesungguhnya mungkin lebih banyak lagi. Ini Argentina, Jerman, Peru, Afrika Selatan, kemudian Polandia. Indonesia ranking berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18. Ini nggak main-main loh ya, negara kita ranking 18. Angka kematian paling tinggi di dunia. Nggak main-main loh ini. Nah, maka hati-hati dengan ini. Kemudian ada hoax mengatakan angka kematian karena vaksin di Amerika sangat tinggi. Ini kayaknya orang salah baca data ya. Angka KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, itu dianggap sebagai data kematian, padahal tidak. Jadi seperti mohon maaf pipi perot-perot, ini kan ada yang kemarin ya hoax, orang-orang ada 4 orang divaksin kemudian pipinya perot. Oh, ini jadi cacat permanen. Oh, tidak begitu. Yang namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, itu semuanya temporer, tidak permanen. Jadi seperti gatal-gatal, kemudian demam atau panas tinggi, kemudian lemah, kemudian pipi perot, itu hanya sebentar.
kemudian nanti akan kembali normal lagi. Kenapa ada reaksi begitu? Karena tubuh ini bereaksi ketika ada kuman yang dimasukkan dalam tubuh yang sudah dilemahkan, dimatikan, dan tubuh akan mengenali sebagai antibodi, sebagai antigen. Maka tubuh kemudian bereaksi menghasilkan antibodi. Nah, ketika proses menghasilkan antibodi itu, reaksi tubuh bisa berbeda-beda tiap orang. Dan itu sementara, tidak selamanya. Termasuk ini ya, ada hoax yang heboh sekarang ya. Ini kan perawat di High Memorial Hospital di Amerika. Tulisannya CHI bacanya High Memorial Hospital di Amerika. Ini perawat yang pertama kali disuntik vaksin ya. Ini dikabarkan meninggal. Ya. Kabarkan meninggal. US nurse who fainted after COVID-19 vaccine shot is not dead. A viral message on social media claims that Tiffany Dover, the nurse in Tennessee, United States, who fainted after receiving her first dose of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine, is now dead. This has been claimed by several websites and many Twitter and Facebook users. India Today anti-fake news war room has found that the claim is false. Who is Tiffany Dover? Tiffany Dover is a critical care nurse at Catholic Health Initiatives Memorial Hospital in Chattanooga, Tennessee, U.S. On December 17, 2020, she fainted on live television after receiving a shot of the COVID-19 vaccine developed by Pfizer. But this was not due to the vaccine. Tiffany later clarified on television channels that she has a medical condition wherein she is susceptible to fainting whenever she feels any pain. The hospital she works in released a video to show she's doing well. Hence, the viral claim about Tiffany Dover's death after receiving the COVID. Kita bisa dapat klarifikasi dengan sangat mudah di internet. Ketik hoax, kemudian perawat Amerika meninggal setelah vaksinasi, akan muncul klarifikasinya. Yang mengatakan vaksinasi Tiffany Dover tidak meninggal. Tetapi memang orang-orang yang tidak suka dengan vaksinasi, apalagi orang-orang anti vaksin, itu akan berusaha keras untuk membuat tipuan-tipuan terus ya supaya orang jadi takut. Apapun caranya agar orang itu takut dengan vaksin. Apapun caranya. Bahkan kalau perlu menipu, tipu-tipu. Nah, kalau kita sekali lagi dapat berita yang heboh ya jangan langsung di-share, tapi kita tabiuni dulu. Dicek dulu, di-double check dulu ini benar atau tidak. Kalau kita gagal dapat info yang valid, kita stop info itu di HP kita. Jangan di-share ke grup manapun, jangan. Nah, kalau itu kita share, maka kita sudah menge-share itu apa sih? Ya, kita sudah menyebarluaskan dusta. Ya. Kemudian, nah ini juga kemarin ramai di banyak WA group. Katanya ini kan for clinical use, only for clinical trial. Nah, kemudian diterjemahkan sebagai kelinci percobaan. Mohon maaf. Gambar ini memang gambar vaksin COVID dari Sinovac, tapi bukan yang dipakai besok. Itu yang dipakai kemarin. Dipakai untuk uji klinis. Jadi tidak benar dipakai besok, tidak benar. Apalagi mengada-ada pakai boraks. Emang ini bakso, bakmi pakai boraks. Taunya dari mana sih penulis kalau pakai boraks? Di data bahan baku tidak ada keterangan boraks. Terus dapat dari mana dia? Jadi mengada-ada begitu. Nah ini juga baru viral di medsos. Ya. Kedua kan pengalaman di kedokteran terus wamennya Prof. Kamal atau siapa nih? Saya kira dia Menteri Kesehatan kok kadir. Loh, masa? Jokowi ini pembisik ke siapa? Terang makin nggak jelas. Kan presio aja. Jelas. Tak sampaikan aja sama Pak Jokowi itu Mbak Ning bilang begini. Mbak Ning udah tahu. Mbak Ning Ripka Ciptaning. Ya. Ini orang yang menulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI. Ya. Nah, ini sangat mengherankan kalau kita malah menggunakan orang ini, kata-kata orang ini sebagai rujukan untuk menentukan divaksin apa tidak. Aneh sekali. Mestinya kita kalau menentukan rujukan itu adalah dari lembaga resmi. MUI bagaimana? MUI mengizinkan apa tidak? Kalau MUI menyatakan halal, lanjut. Bagaimana dengan Badan POM dan ID? Kalau Badan POM mengatakan oke, aman, lanjut. Ya. Kalau ID, kami dari pihak pertama yang divaksin, oke, lanjut. Ya. Jangan sampai kemudian kita manut orang-orang yang tidak jelas. Hati-hati dengan informasi. Informasi bisa membuat hidup kita mudah, bisa juga membuat kita celaka. Ada orang yang masuk penjara gara-gara men-tweet atau memposting status di media sosial. Tak jarang,
Permusuhan antar kelompok gara-gara informasi yang mengadu domba. Berita, fakta, prasangka, gosip, fitnah, bercampur aduk. Kalau tak pandai memilah, bisa bahaya. Karena itu, tak heran Rasul bersabda, Salamatul insan fi hifdzi lisan. Keselamatan seseorang tergantung pada menjaga lisan. Lisan di sini bukan hanya kata-kata yang keluar dari mulut kita, tapi juga tweet dan status yang kita posting, informasi yang kita share, berita SMS, dan BBM yang kita broadcast. Bagaimana seharusnya kita mengolah informasi? Tabayun. Allah mengajarkan kita untuk selalu konfirmasi. Jika datang kepadamu orang fasik dengan informasi, maka tabayunlah atau konfirmasi, cek dan recheck. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Kadang, kita menerima broadcast message tanpa pikir panjang, kita membroadcastnya lagi pada seluruh kontak kita, tanpa mengecek kebenarannya. Itulah sifat dasar kita, malas mengecek informasi. Karena itu, suatu informasi bisa menyebar begitu cepat, tak terbendung. Konon, ketika kabar baik baru menyebar beberapa kilometer, kabar buruk sudah melesat mengelilingi bola dunia. Ketika sebuah informasi sudah menyebar, akan sulit membendungnya. Zon. Kadang isi informasi yang kita terima mengandung prasangka. Jika kabar itu benar, maka itu ghibah. Jika kabar itu salah, maka itu fitnah. Tak ada pilihan. Makanya jangan ikut-ikutan menyebarkannya. Sesungguhnya prasangka tak memberimu sedikit pun kebenaran. Quran Surat An-Najm ayat 28. Zon, prasangka. Dalam bahasa Inggris, prejudice, yang berasal dari kata pre yang artinya sebelum, judge adalah menghukum. Jadi, prasangka adalah menghukum orang sebelum kita tahu informasi yang lengkap. Bicara yang baik atau diam. Takwa itu seperti orang yang berjalan di antara duri-duri. Jadi, selalu hati-hati agar tak terkena duri. Demikianlah sikap orang yang bertakwa terhadap informasi. Tak asal percaya dan berpikir 1000 kali sebelum menyebarkan. Jika kita mudah menerima dan mengirim semua informasi yang kita lihat dan dengar, maka menurut Rasul, kita ini termasuk pendusta. Cukuplah dikatakan pendusta orang yang menceritakan semua yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Sebelum men-share sebuah berita, tanyakan pada dirimu tentang beberapa hal berikut. 1. Apakah berita ini benar? Apakah saya sudah mengkonfirmasi kebenaran berita ini? 2. Apakah ini fakta atau prasangka? 3. Jika berita ini fakta dan benar, apakah memang perlu disebarkan? Apakah ada orang yang merasa disakiti dengan berita ini? 4. Apakah berita ini memberikan kebaikan atau justru menyulut permusuhan? Ya, Bapak Ibu, ini videonya pendek, tetapi pesan yang disampaikan sangat dalam dan sangat bermakna. Jadi ternyata memang ada kondisi sangat buruk di negara kita ini, di mana hampir semua orang itu aktif di medsos. Dan semua orang merasa berhak untuk menyatakan atau mendeklar sesuatu padahal itu bukan bidangnya. Tidak sedikit kemudian orang itu terpengaruh pikirannya gara-gara ada orang yang bukan ranahnya untuk menyampaikan pendapat, tetapi berpendapat dengan sangat keras. Padahal mestinya kita kalau akan bertanya tentang sesuatu di bidang kesehatan, ya mestinya kita bertanya pada dokter, bukan kepada penjual knalpot. Ini mohon maaf, ini kalimat yang kasar. Tadi tak tulis di WA Group. Nah, sebaliknya kalau kita mau tanya, ini kok knalpot motor saya atau knalpot mobil rusak, ya nanya ke penjual knalpot, bukan bertanya kepada dokter. Jangan sampai kemudian kita terbalik-balik begitu. Kita mau nanya tentang rehab rumah, ya tanya kepada tukang yang paham rumah atau arsitek. Jangan bertanya kepada ya orang lain yang bukan ranahnya begitu. Nah, oleh karena itu jangan sampai kemudian kita keliru mengambil sikap. Nah, sekarang sebenarnya vaksin itu halal atau haram? Masih ada waktu 10 menitnya insya Allah ya. Vaksin halal atau haram? Bapak Ibu, ulama memang beda pendapat tentang vaksin. Ini penting kita sampaikan agar kita semuanya paham. Ini yang paling mendasar. Nah, ulama beda pendapat tentang vaksin yang menggunakan bahan misalnya menggunakan tripsin babi misalnya.
Karena di 3 vaksin ya, meningitis, rotavirus, kemudian polio itu sempat dalam sejarah pembuatannya sempat menggunakan atau bersinggungan dengan tripsin babi. Tripsin itu bukan bahan baku, tapi katalisator yang dipakai untuk mempercepat reaksi. Kemudian setelah media siap untuk penanaman vaksin, maka tripsinnya dihilangkan begitu, dibersihkan sampai trace elemennya tidak ada lagi. Nah, kenapa harus dipastikan tidak ada lagi? Baru ke tahap yang kedua yaitu pembiayaan vaksin adalah karena kalau tripsinnya masih ada, maka proses pembuatan vaksin tidak akan pernah selesai. Loh kenapa? Karena begitu masih ada tripsin babi, maka dia akan bekerja memotong-motong fragmen vaksin tadi sehingga kemudian akan selesai. Maka dipastikan harus sudah nggak ada lagi. Nah, ulama beda pendapat tentang penggunaan bahan-bahan yang bersumber dari babi di dalam vaksin. Nah, ulama-ulama Syafi'iyah itu di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, di Asia Tenggara, berpendapat bahwa jika menggunakan bahan dari babi, itu tidak boleh. Meskipun di akhir proses sudah tidak ada lagi. Kecuali, ini belum titik, masih koma, kecuali dalam keadaan darurat. Rujukannya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innama harama 'alaikumul maitata wad-dama wal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala atin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya hanyalah diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, daging babi dan daging binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Maka barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya dalam keadaan darurat itu makan daging babi itu boleh. Apalagi ini bukan daging, hanya tripsin babi, hanya tripsin, hanya enzim saja begitu. Maka ulama-ulama Syafi'iyah termasuk di MUI mengatakan ya karena darurat, jadi boleh, nggak apa-apa begitu. Maka sangat dimaklumi ketika MUI memfatwakan ini halal begitu. Kemudian beda dengan mazhab Hambaliyah dan Hanafiyah. Hambaliyah itu banyak diikuti para ulama di Timur Tengah ya, di KSA, Kingdom Saudi Arabia, kemudian Uni Emirat Arab, kemudian Mesir, Libya, kemudian Suriah dan sekitarnya, mazhabnya Hambaliyah, dan Hanafiyah. Hanafiyah itu di IPB, di India, Pakistan, Bangladesh. Para ulama dari mazhab Hambaliyah atau Hanabilah dan Hanafiyah berpendapat bahwa penggunaan tripsin babi itu tidak masalah. Kenapa? Karena di akhir proses tripsinnya sudah tidak terlacak lagi. Maka tidak ada masalah. Karena para ulama dari mazhab Hambali dan Hanafiyah menggunakan kaidah fikih namanya istihalah dan istihlak. Istihalah itu adalah berubahnya sesuatu sehingga kemudian berubah sifatnya dan berubah hukumnya. Ya. Jadi sesuatu yang telah berubah dari tabiat dan sifat asalnya, maka dia akan berubah hukumnya. Contoh misalnya air PDAM dari sungai yang itu ada pembuangan urin, feses dan lain-lain, tapi begitu kemudian disuling lagi, dihilangkan baunya, disucikan lagi, dibersihkan lagi, maka jadi tinggal H2O, maka dia menjadi halal dan suci. Nah, ada lagi istihlak. Istihlak itu bercampurnya benda najis yang jumlahnya sangat sedikit dengan jumlah benda suci yang jumlahnya sangat banyak. Maka kemudian jadi lebur dan hilang sifat najisnya. Contoh misalnya begini, yang paling mudah. Kita berenang di kolam renang. Kemudian setelah berenang kita diam sebentar, berdiri di tepi kolam renang. Kita merasakan air itu kemudian jadi agak dingin ya. Lalu pernah nggak kita kemudian tiba-tiba kok pinggang ke bawah ini jadi hangat? Pipis, jangan bilang-bilang pipis. Yang namanya urin itu najis. Tetapi manakala dia bercampur dengan air yang sangat banyak, maka hilang sifat najisnya. Itu istihlak. Nah, maka para ulama dari mazhab Hambaliyah dan Hanafiyah berpendapat, nah kalau tripsnya sangat sedikit, kemudian bercampur dengan benda suci yang sangat banyak, maka hilang sifat najisnya. Gitu. Maka para ulama seperti Ustadz Abdul Somad, ya, Ustadz Abdul Twasikal, Ustadz Firanda Adirja, Ustadz Syafiq Riza Basalamah mengatakan vaksinasi itu boleh. Nah, apalagi ini, beliau Ustadz Adi Hidayat, beliau mengatakan vaksinasi itu boleh. Nah, kalau ulama-ulama selevel beliau berlima ini mengatakan vaksinasi boleh, kalau bagi saya titik selesai. Jangan lagi kita terpengaruh kata-kata politisi atau kata-kata
ya orang yang bukan ranahnya. Mereka orang-orang yang bukan ulama tidak berwenang untuk menyatakan halal atau haram. Yang berhak menyatakan halal atau haram ya ulama-ulama yang paham agama. Nah, kemudian sebelum diakhiri, mohon maaf, ini sempat agak kemarin agak rame. Kenapa kita menggunakan ini data lama ya? Ini keterangan Sinovac belum ada bukti efikasi. Jadi gini, ada safety, ada efikasi. Nah, kalau safety, keamanan, itu vaksin Moderna, Pfizer-BioNTech, kemudian AstraZeneca dari Oxford, kemudian Sputnik dari Rusia, Sinopharm dari Cina, Sinovac dari Cina. Ini semuanya aman. Ada beberapa jurnal ilmiah yang menyatakan bahwa ke-6 vaksin ini semuanya aman. Aman itu artinya tidak ada efek buruk bagi tubuh. Nah, tetapi efikasi itu khasiat bahwa dia betul-betul bisa melindungi tubuh dari wabah. Ini ternyata beda-beda. Moderna dilaporkan 95%, Pfizer-BioNTech ini 95%, AstraZeneca 62%, dan ada studi yang lain itu 90% setelah 2 kali dosis ya. Jadi meningkat gitu. Sinopharm 86%. Kemudian data yang terbaru Sinovac ini 65,3%. Nah, kenapa ada perbedaan efikasi? Ini karena virus yang berkembang di negara-negara yang dipakai untuk uji efikasi ini berbeda. Nah, kalau head to head ya, sama-sama negaranya sama, kemudian vaksin dipakai berbeda-beda, begitu maka akan jadi fair begitu ya. Tetapi data ini yang tertayangkan ini bukan head to head ya. Ini data negara A vaksinnya A, negara B vaksinnya B, negara C vaksinnya C. Dan kondisi di negara-negara itu virusnya berbeda-beda. Termasuk tadi mute ya. Oke, jadi sekali lagi efikasi itu bukan keamanan, beda. Kalau keamanan semuanya aman ya. Nah, kalau kemudian efikasi atau khasiat itu memang disebutkan khasiat Sinovac itu 65,3%. Tetapi salah seorang dosen senior di Fakultas Farmasi UGM, Bu Julis, ya, kalau nggak salah ya, beliau mengatakan, kalau 65,3% itu sudah amat sangat baik sekali, amat sangat baik. Ini yang mengatakan dosen senior di Fakultas Farmasi UGM. Nah, maksud kita nggak percaya. Kemudian ada orang mengatakan, ada berita mengatakan Cina aja tidak menggunakan Sinovac. Cina itu malah membeli dari negara yang lain. Kenapa malah Indonesia pakai ini? Nah, ini mohon maaf. Sekali lagi, jadi orang-orang anti-vax ini memang berusaha keras untuk menakut-nakuti kita, termasuk dengan berita tadi itu. Mohon maaf, apakah benar Cina tidak menggunakan Sinovac? Enggak benar. Cina juga menggunakan Sinovac. Cuma yang namanya Sinovac ini barangkali kita belum dapat infonya saja. Yang namanya Sinovac ini berdasarkan info dari jurnal The Lancet ya. Ini adalah jurnal ilmiah internasional yang sangat populer dan dipakai sebagai rujukan dosen-dosen dan para dokter ahli di berbagai negara. The Lancet disebutkan bahwa vaksin Sinovac itu memang efektif untuk rentang usia antara 18 sampai 55 tahun. Maka di Cina, vaksin Sinovac dipakai untuk orang Cina di usia 18 sampai 55 tahun. Padahal orang Cina itu tidak semuanya di usia itu. Yang masih remaja banyak, yang sudah lansia banyak sekali. Nah, maka untuk yang remaja dan lansia, mereka tidak menggunakan Sinovac. Mereka membeli dari negara yang lain, misalnya membeli Pfizer-BioNTech atau BioNTech. Nah, maka mohon maaf, banyak ini orang-orang yang sengaja nakut-nakuti umat Islam agar takut dengan vaksin ini, agar punya prasangka yang buruk dan seterusnya. Sekali lagi, kalau para pemimpin kita dari MUI, dari ID, dari Balai POM mengatakan ini halal dan aman, selesai bagi kita. Ya, jangan khawatir lagi dan jangan takut lagi. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya pas ini ya. Saya di jatah 45 menit pas. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustadz Nanung Dono PhD untuk memberikan pengkajian di sesi yang pertama ini. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke sesi 2 yang insya Allah akan diisi oleh beliau Dr. Muklis, NPAV. Namun sebelumnya mungkin para peserta sekalian, bapak-bapak atau ibu-ibu dan juga saudara bisa memfollow Instagram dari BKPMI DIY, yaitu dengan Instagram BKPRMI DIY yaitu @BKPRMI_DIY. Insya Allah nanti di situ kita akan update informasi dan juga kegiatan-kegiatan kita ke depannya. Nah, untuk itu di sesi yang kedua ini kepada Dr. Muklis NPAV kami persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Terima kasih telah memberikan kesempatan disandingkan dengan Gurunda Ustadz Nanung Dono yang pada Allah ya sudah menguraikan dalil-dalil, menguraikan tentang hoax seputar vaksin ini ya. Baik Bapak Ibu, ini mohon maaf saya kesulitan membagikan slide ya. Saya minta tolong pada teman. Saya minta dibantu ya Pak ya. Ini saya kok mau share nggak bisa. Mungkin belum dijadikan co-host nih. Sebentar, gimana? Barangkali belum dijadikan co-host. Sudah. Jenengan Dr. Muklis pakai laptop langsung buka aja laptopnya biasa itu loh. Itu ada. Saya pakai HP ini. Pakai HP. Saya pakai HP ini Pak J. Oh dikirim aja ke kita lewat WhatsApp juga bisa. Nanti lewat WhatsApp kita tampilkan. Ya, ini saya kirim ya. Ya lewat WhatsApp aja. Ya, ini sudah saya kirim ke pengurus ya, pengurus BKPRMI. Oke. Ya, bismillah. Sambil menunggu slide-nya. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sungguh pandemi ini sudah menjadi momok ya bagi kita semua. Hari ini, RSUD Panembahan Senopati tutup UGD-nya karena sudah tidak bisa menampung baik pasien umum maupun pasien COVID. Jadi ada rekan tadi yang di RSUD Panembahan Senopati menutup pelayanan. Jadi rumah sakitnya lockdown karena sudah tidak mampu melayani pasien karena penuhnya pasien COVID yang terus berdatangan. Dan ini menjadi keprihatinan kita bersama, Bapak Ibu sekalian. Sungguhnya apa yang terjadi sekarang ini sudah melebihi ambang batas kemampuan rumah sakit untuk menangani gitu. Dan ini membutuhkan effort, membutuhkan usaha lebih dari kita semua untuk menanganinya gitu. Ini saya mendapatkan laporan ya dari Posko Terpadu Penanganan COVID DIY. Saya ngambilnya di Provinsi DIY. Ini kalau kita membaca beritanya terus rekor ya. Setiap hari pecah rekor.
temuan kasus sekian ribu gitu kan. Dan trennya tidak turun, justru naik. Setiap hari naik, setiap saat ketika diupdate berita itu naik kasusnya. Ya. Slide selanjutnya, Pak. Slide selanjutnya ya. Ini di DIY saya mengamati bahwa ini luar biasa, yang setingkat provinsi yang kecil ya. DIY ini termasuk zona 1 kalau di penanganan COVID, termasuk seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, dan di kota-kota besar yang lain ya. Zona 1 bahwa angka COVID-nya itu luar biasa tinggi sekali. Ya. Slide selanjutnya, ini yang di kota karena kepadatan penduduk ya, ini di Umbul Harjo paling tinggi ya. Kemudian Gedong Kuning, Tegalrejo, Mergangsan, ya, itu tinggi semua. Nah, slide selanjutnya. Apa sebenarnya yang pengen dicapai dan apa yang harus dilakukan gitu ya? Ya tidak lain adalah terjadinya herd immunity. Slide selanjutnya Pak. Apa itu herd immunity? Herd immunity ini jadi kekebalan komunitas ya. Kekebalan komunitas yang hanya bisa dicapai ketika ada cara untuk menghentikan pandemi ini. Ya. Ada memang hitungannya nanti ya. Nah, tapi inilah yang akan kita capai, termasuk dengan ikhtiar vaksinasi ini. Slide selanjutnya. Nah, ini dari perhitungan epidemiologi. Ada istilah basic reproduction. Ini untuk dasar penentuan seberapa besar nanti capaian yang akan untuk patokan seberapa besar komunitas itu bisa mencapai herd immunity ini. Ya. Jadi herd immunity berdasarkan dari basic reproduction ini, gambaran perkiraan jumlah infeksi yang ditimbulkan oleh satu kasus pada satu populasi yang rentan. Ini angkanya antara 2 sampai 5. Ini saya dapat dari Prof. Hadi, penyakit dalam. Dia menyatakan bahwa basic reproduction itu angkanya 3. Selanjutnya. Jadi ini perhitungan ya, herd immunity threshold-nya. Jadi herd immunity, ini secara perhitungan, itu bisa dicapai apabila penduduk di Indonesia ini yang besarnya 250 juta jiwa itu 2/3-nya itu sudah imun, artinya kebal gitu ya, mempunyai daya imun terhadap COVID ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara diberikan infeksi itu secara pasif, dan nantinya akan terbentuk antibodi dalam tubuhnya sehingga bisa memerangi infeksi virus ini. Ya. Nah, prinsip dari herd immunity ini tidak bisa dilepaskan dari social distancing. Tadi kalau Ustadz Nanung menyinggung masalah efikasi, nah di sini bahwa sebenarnya vaksin ini pun nanti ya ketika sudah diberikan ini bukan jaminan dan maksudnya bukan terus bebas gitu ya. Ini yang perlu ditekankan ke masyarakat kita itu bahwa tidak bisa kita ketika sudah divaksin itu bebas gitu ya. Seperti dulu sebelum ada COVID, enggak. Karena vaksin ini itu satu kesatuan dengan apa yang kita sebut dengan 3M ya. Ada 5M, ada 6M gitu ya. Masker, cuci tangan, menjaga jarak gitu kan, menjauhi kerumunan. Nah, itu satu kesatuan. Nah, di gambar ini Bapak Ibu sekalian, ini menjelaskan bahwa ketika dilakukan social distancing dan imunisasi, ya, tanpa dilakukan imunisasi dan tanpa dilakukan upaya
lingkungan dengan adanya social distancing, maka penyebarannya luar biasa. Ya, gambar yang paling atas itu, penyebarannya luar biasa. Kemudian end outcome-nya, ini yang warna abu-abu itu yang meninggal ya. Meninggalnya banyak, itu hampir separuh dari satu populasi. Kemudian di gambar yang kedua, itu dilakukan imunisasi dan upaya lingkungan berupa sosial, tidak dilakukan imunisasi dan dilakukan suatu upaya lingkungan ya, dengan adanya social distancing. Nah, ketika terjadi infeksi, penyebarannya akan berkurang, ya. Tapi angka kematian dan kesakitannya juga masih tinggi. Kemudian gambar yang terakhir, ketika dilakukan imunisasi, vaksinasi, kemudian ada upaya lingkungan, ya, maka penyebarannya akan terpotong banyak, ya, terpotong banyak, digambarkan di situ yang merah-merah itu. Kemudian menurunkan sekali dari sisi epidemiologi angka kematiannya, ya, angka kematian akan turun. Nah, ini tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa vaksinasi ini, program vaksinasi ini, ya, itu tidak bisa menghilangkan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Karena sekali lagi vaksinasi ini, ya, ini belum selesai tahapnya. Jadi seberapa lama ketika kita mendapat vaksin, ya, vaksin itu bertahan dalam tubuh kita, antibodinya bertahan dalam tubuh kita dalam berapa lama? Ini masih dalam tahap, ya, diteliti. Tapi ketika kita divaksin mendapat antibodi yang cukup tinggi, iya. Tapi seberapa lama itu yang belum. Makanya kita juga perlu melakukan upaya lain, yaitu upaya pencegahan, ya, 3M. Bahkan sekarang 3M tidak cukup, ya, Bapak Ibu sekalian. Kita wajib 5M, bahkan 6M ini. Kalau boleh saya tambahkan, ya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas atau interaksi, menjauhi kerumunan, dan mohon maaf ini yang ke-6 saya tambahkan, menjauhi asap rokok, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hal yang sering dilupakan dan dianggap remeh, ya, bahkan di lingkungan sekitar kita. Ketika kita di suatu kumpulan massa gitu, ya, mau nggak mau ketika kita nggak bisa menghindari, di tengah pandemi ini masih ada yang dengan santainya merokok, ya. Bapak Ibu sekalian, merokok di tengah masa pandemi seperti ini, itu sebenarnya adalah kejahatan yang luar biasa. Kenapa saya dikatakan seperti itu? Karena pada masa sekarang ini, ya, orang, khususnya di negara kita, ya, orang tanpa gejala sehat secara ini, ya, dilihatnya sehat. Tapi apakah ada jaminan dia tidak ada virus COVID dalam tubuhnya? Dan seorang yang merokok, gitu, ya, ketika mengeluarkan asap itu aerosol, ya, aerosol itu. Jadi orang yang menghirup asapnya itu dipastikan kena itu. Berapa banyak orang yang merokok tanpa sakit, gejala sakit, ya, di tengah pandemi ini, gebal-gebul gitu, ya, dia menyebarkan dengan luar biasa, ya. Makanya jauh itu. Dan kalau saya sekarang ini orang masih merokok, ya, di tengah pandemi ini, harusnya dia membawa hasil swab, ya, yang terus diperbaharui gitu, ya, terus diperbaharui. Saya negatif merokok, tapi asapnya jangan dikeluarkan ke orang lain, isap sendiri semua gitu, ya. Slide selanjutnya, Pak. Jadi imunitas yang kita harapkan terjadi pada komunitas ini, itu kalau dibedakan jadi natural dan didapat gitu, ya. Slide selanjutnya, mohon maaf. Iya. Ada natural, ada acquired immunity. Jadi natural ini kita terinfeksi gitu, ya, sama COVID, OTG, tidak menimbulkan gejala.
terbentuk antibodi dalam tubuh kita. Itu kita dapat imunitas natural, dan ini kuat, ya, kuat dibanding imunitas yang didapat. Nah, yang natural yang lain adalah dari transfer antibodi via plasenta dari ibu ke janin yang dikandung. Itu juga natural. Nah, kekebalan yang didapat seperti kalau pasif itu imunisasi. Bedanya apa dengan vaksinasi? Bedanya adalah vaksinasi ini dengan menggunakan antigen. Ya. Kalau imunisasi menggunakan antibodi. Slide selanjutnya. Jadi ini tentang vaksin yang kita bicarakan tadi. Inilah fase-fase yang tadi sudah disinggung oleh Ustadz Nano. Fase 1, 2, 3. Ya, fase 1 ini samplingnya dikit ya. Fase kedua lebih banyak. Fase ketiga lebih banyak lagi ya, ratusan ribu. Nah, fase ketiga ini hampir semua vaksin itu belum selesai ya, belum selesai. Tapi secara keamanannya itu aman, dipastikan aman. Ya. Tapi pengamatan fase ketiga ini belum selesai karena sampai 6 bulan. Ya, 6 bulan masih diamati terus ya. Apa timbulnya efek yang ditimbulkan khususnya adalah pengamatan tentang seberapa lama kekebalan yang didapat ketika setelah divaksin itu. Dan kekebalan yang didapat ini tentu tadi dari yang natural dengan yang didapat akan berbeda. Yang natural itu lebih kuat, yang didapat bisa lebih kuat, tapi seberapa? Kuat juga gitu ya, tapi seberapa itu masih belum diamati selesai. Nah ini kalau slide selanjutnya, beberapa negara yang menggunakan vaksin ada banyak ya. Ada apa di Indonesia pakai Sinopharm, ada Sinovac, ada Covaxel, ada AstraZeneca. Di negara lain juga sama. Juga. Nah, perbedaannya yang mencolok selanjutnya, ini yang kandidat vaksin yang akan sampai di Indonesia. Ada Moderna, ada Pfizer, ada Sinovac. Vaksin Moderna dan Pfizer ini menggunakan protein, ya. Bukan virus utuh yang dinonaktifkan seperti Sinovac. Ya. Sinovac menggunakan virus yang dinonaktifkan, artinya dia utuh ya, virus yang utuh dimurnikan, kemudian dinonaktifkan, gitu ya. Kemudian dia dimasukkan ke tubuh seorang, kemudian diharapkan akan timbul reaksi pembentukan antibodi. Cuman Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada perbedaan yang mencolok dari ketiga vaksin ini. Khususnya adalah suhu yang dibutuhkan untuk penyimpanan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui bahwa Pfizer ini yang paling mahal ya untuk pemeliharaan, maintenance, penyimpanan vaksinnya, dia harus minus 70 derajat Celcius. Kemudian untuk Moderna bisa minus 20 derajat Celcius. Bisa pada suhu kulkas standar, tapi tidak bisa begitu lama. Nah, pada Sinovac ini dia lebih tahan ya, antara suhu minus 2 derajat Celcius dan sampai suhu 8 derajat Celcius. Dan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia ya untuk vaksinasi. Kenapa? Karena ketika berbicara vaksinasi secara komunal, kita membutuhkan tempat yang mendukung ya. Dalam hal ini kalau di kita puskesmas yang mendukung. Jadi puskesmas, alat yang sudah ada tentu saja di sana adalah penyimpan vaksin, penyimpan imunisasi yang standar saja antara minus 2 sampai 8 derajat Celcius. Nah, semuanya udah fase 3 uji klinisnya.
dan sudah dinyatakan lolos ya oleh BPOM dengan tadi efikasinya 65% ya. Nah, ini berbicara tentang vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac ini ketika pembuatannya ini memang ketika dibuat menggunakan ginjal kera hijau Afrika, gitu ya. Kenapa pakai itu? Ya karena virus ini bisa hidup di media itu. Nah, seperti yang dijelaskan Ustadz Nanung bahwa ketika sudah menjadi vaksin, tentu zat itu sudah nggak ada, ya sudah dihilangkan, ya sudah nggak ada itu ginjal saripati ginjal monyet hijau itu sudah nggak ada lagi, ya. Nah, bagaimana caranya mendapatkannya itu? Virus itu ini secara singkat saja, virus ini disiram ya dengan bahan kimia tertentu yang disebut beta propiolakton gitu ya. Ya, senyawa tersebut akan menonaktifkan virus corona dengan terikat pada gennya. Kemudian virus ini tidak aktif bereplikasi, tapi yang paling penting adalah protein spike-nya ini yang menonjol merah-merah itu tetap utuh, ya tetap utuh. Selanjutnya, nah ini gambaran yang agak naik, mohon maaf agak naik. Ya, gambaran titik-titik itu adalah beta propiolakton. Nah, dia akan menonaktifkan virus ini. Nah, kemudian virus yang sudah nggak aktif ini, ya, yaitu akan dijadikan vaksin, ya. Jadi vaksin sebelumnya ditambahkan adjuvan itu tambahan yang akan merangsang kekebalan, meningkatkan responnya terhadap vaksin ini. Nah, kemudian jadilah dia vaksin, ya, dan kemudian dia dimasukkan dalam tubuh yang akan bereaksi, ya, bereaksi dengan seperti apa? Dia akan dimakan atau ditelan oleh sel kekebalan tubuh, ya. Nah, ini gambaran slide selanjutnya, gambaran satu fragmen ya, yang dalam tubuh kita itu, inilah sel T yang memakan itu ya, virusnya itu dimakan, kemudian nanti ini akan mengaktifkan ya, sel T ini menjadi aktif, kemudian sel kekebalan tubuh, ya, kemudian merespon vaksin tadi. Nah, jenis sel kekebalan yang lain ya, yang disebut sel B ini akan menghadapi virus corona yang tidak aktif ini. Kemudian dia akan membuat duplikasinya, ya, duplikasi dari anti dari spike protein si virus ini. Nah, kemudian dia akan menduplikasi, memperbanyak diri sel B itu ya, sel pertahanan ini. Dia akan berkembang biak, mengeluarkan antibodi yang dalam jumlah banyak. Nah, inilah yang masih diamati karena belum seberapa lama dia bertahan gitu ya, sehingga seorang itu masih tetap akan bisa mempunyai kekebalan terhadap virus COVID ini. Nah, slide selanjutnya. Nah, setelah divaksinasi, sistem kekebalan tubuh kita itu akan merespon, ya. Dan akan ada sel memori ya. Slide selanjutnya. Akan ada sel memori. Nah, sel memori inilah yang akan menjadi tumpuan ya. Ketika seorang sudah divaksin, itu seberapa kuat gitu ya bertahan dalam tubuh seorang itu. Selanjutnya Pak. Nah, selanjutnya. Nah, tentang vaksin Sinovac ya. Dia telah ujinya udah lulus ya, uji fase 1 dan 2 di Cina. Nah, pada fase 1 ini dan 2 beda. Pada fase 1 diproduksi oleh sel culture chamber di Koning Wujiang, Cina ya. Dilakukan pada tanggal 16 April dan 25 April melibatkan 143 orang ya. Kemudian waktu itu dapat efek yang merugikan pada 7%
sampling ya. Tapi merugikannya tidak mematikan, tidak berbahaya ya. Kemudian gejala yang paling sering timbul itu adalah gejala nyeri di tempat suntikan, namun pulih ya selama 48 jam setelah penyuntikan. Kemudian hal yang lain yang paling sering adalah timbulnya urtika, kalau bahasa Jawanya bidur, kayak seperti biduran ya. Namun ini juga hilang dalam 48 jam. Kemudian pada fase 2, ini ternyata tidak diproduksi di Cina, tapi di Swedia ya, oleh bioreaktor ya, dengan hasil imunogenisasinya cukup baik ya, dapat menetralkan beberapa strain representasi dari SARS-CoV-2. Jadi kalau dari Swedia ini mengklaim ada 10 strain yang bisa dinetralkan oleh vaksin Sinovac ini. Nah, kemudian yang lebih penting adalah adanya perlindungan parsial terhadap pneumonia, ya, di mana pneumonia adalah pintu gerbang untuk seorang itu masuk ke ICU. Ya. Nah, fase ketiga ini sudah selesai ya, selesai untuk penggunaan emergency use authorization ya, fase 3 di Brasil, Turki, dan di Indonesia. Dan ini BPOM sudah mengeluarkan surat izin edarnya, dan efikasinya tadi disebutkan 65,3%. Nah, ini penjelasannya. Kenapa 65,3%? Nah, jadi dari 100 relawan gitu ya. Kalau efikasi 100%, berarti 100 relawan placebo itu sakitnya itu 0 ya. Placebo yang sakit dan 0 relawan vaksin sakit. Kalau 65%, itu berarti dari 100 orang yang divaksin, ada 35 orang yang masih bisa terkena virus COVID. Nah, dan ini juga tergantung dari sampling. Nilai efikasi ini didapat tergantung dari tipe sifat populasi masing-masing ya, sebagai subjek penelitiannya. Yang banyak melibatkan nakes ya, maaf tuh, salah tulis ya. Nakes itu dengan asumsi yang para nakes ini sering berkontak dengan pasien COVID, dengan nilai efikasinya lebih tinggi daripada masyarakat umum. Nah, kemudian di Indonesia ini sampelnya banyak menggunakan masyarakat umum daripada di Turki dan di Brasil, yang dia banyak melibatkan nakes ya. Maaf, ini juga salah tulis ini. Ini salah tulisnya. Sehingga efikasi tinggi itu tidak otomatis mengurangi efektivitas tinggi ya. Tidak otomatis ya efektivitasnya tinggi. Nah, ini juga harus disertai seperti yang tadi disebutkan dengan disiplin protokol kesehatan yang kalau saya sebutkan tadi sampai 6M tadi ya. Ya. Slide selanjutnya. Selanjutnya. Nah, ini daftar orang yang boleh dan tidak boleh disuntik vaksin Sinovac. Nah, vaksinasi tidak diberikan ya jika pernah menderita COVID ya. Ini dikonfirmasi dari hasil swab. Kalau belum ya tetap masih bisa diberikan. Ya, kemudian tidak boleh diberikan pada ibu hamil, ya, menyusui, menderita gejala ISPA dalam 7 hari terakhir, gitu ya, memiliki riwayat alergi berat, penyakit ginjal, rematik, ya, sakit saluran pencernaan kronis, gitu ya, tidak boleh. Nah, kemudian siapa yang disarankan apabila suhu badan yang tidak ditunda ya, maaf ya, ditunda divaksin itu yang demam dia. Demam ditunda dulu, nggak boleh. Kemudian yang tidak diberikan lagi itu pada penderita diabetes ya. Tipe 2 terkontrol dan HbA1c-nya 58 milimol atau 7,5%. Ya. Kemudian apabila pernah menderita penyakit paru, ini juga ditunda dulu, tidak disarankan.
Misalnya mereka yang sehat, yang ini tidak ada pemberat, itu bisa disuntikkan vaksin Sinovac. Nah, memang Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, vaksin Sinovac di negara kita ini boleh dikatakan dia untuk usia yang produktif dan dia mobilitasnya tinggi. Dengan harapan ya pemerintah itu mungkin menginginkan dia tidak menularkan ke yang lain. Tapi ya di sisi lain juga belum ada data ketika seorang itu sudah divaksin, ya, dia akan kebal dan tidak menularkan. Ini belum ada datanya ya. Jadi ketika seorang divaksin, dia akan kebal, tapi belum tentu dia tidak menularkan kepada yang lain. Ya. Masih memungkinkan dia kebal, tapi tetap membawa virus itu dan menularkan kepada yang lain. Sehingga ya, ketika seorang sudah divaksin, ya, ini supaya menjadi bahan pemahaman kita bersama, tidak boleh kita beranggapan kembali seperti zaman sebelum ada pandemi ini, bebas, tanpa masker, tanpa menjaga jarak, gitu ya, berkerumun, ya, enggak, kita harus tetap menggunakan itu. Vaksin itu untuk menekan angka kesakitan, angka kematian pada satu komunitas, sehingga rumah sakit ini tidak full, ya, tidak full loaded lagi dengan kasus COVID. Ini hampir semua rumah sakit penuh. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sangat paham, sangat tahu gitu ya. Di mana-mana penuh. Nah, vaksin ini akan memotong itu. Dan ini dibutuhkan supaya apa? Supaya bisa kembali normal. Ya. Rumah sakit ini bisa memberikan layanan lagi untuk orang-orang yang dibutuhkan selain pasien COVID. Ya. Slide yang ini, terakhir ini ya. Nah, mereka yang tidak bisa diberi vaksin COVID ini, tadi disebutkan ada 14. Ya. Penderita hipertiroid, autoimun, kemudian ISPA, DM, HIV, penyakit paru, juga, dan ibu hamil dan menyusui. Nah, kenapa nggak boleh? Satu, karena sampling yang digunakan selama pengamatan dari tahap uji fase 1, 2, dan 3 adalah mereka yang berusia antara 16 sampai 59 tahun. Dan kita juga belum berani, ya, pemerintah juga belum berani memberikan vaksinasi di luar ring yang sudah dilakukan pengamatan selama uji baik di fase 1, 2, dan 3 itu. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin akan banyak pertanyaan, diskusi yang bisa kita lakukan. Karena vaksin ini sebenarnya vaksin yang penggunaannya fase 3 belum selesai. Dia hanya mengantongi izin emergency use authorization yang dalam hal ini akan banyak hal-hal yang terus diamati dan disempurnakan nantinya ya. Itu seperti itu tentang vaksin Sinovac ya. Mungkin seperti itu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Muklis yang sudah menyampaikan kajiannya terhadap kita semua terkait dengan pro kontra halal haram vaksin ini ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Jadi bagi para hadirin sekalian bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat, dan bagi yang ingin bertanya langsung bisa menuliskan dulu di kolom chat untuk menanyakan secara langsung. Nanti dari kami insya Allah akan mempersilahkan. Nah,
di kolom chat ini sudah ada beberapa pertanyaan. Untuk itu mungkin untuk mempersingkat waktu ya, akan saya pilah. Jadi untuk pertanyaan yang pertama mungkin dari KM Sasongko ya. Jadi pertanyaannya, menurut Ustadz, bagaimana sikap kita ketika masyarakat Indonesia divaksinasi dengan jenis vaksin yang berbeda-beda? Bukankah seharusnya vaksin-vaksin yang dilakukan di Indonesia seharusnya memiliki tingkat efikasi yang tinggi? Lalu mengapa justru kita tidak menggunakan jenis vaksin yang memang memiliki kemungkinan efikasi yang lebih tinggi persentasenya? Mungkin itu untuk pertanyaan pertama, bisa dijawab terlebih dahulu, mungkin kepada Ustadz Nanung terlebih dahulu atau kepada Dr. Muklis mungkin. Oh, iya. Ya, bismillah. Baik. Jadi pertanyaan adalah vaksin yang berbeda-beda dan efikasinya ya. Kenapa di Indonesia memilih vaksin yang efikasinya rendah gitu ya? Ada beberapa penjelasan. Yang pertama tentang storage ya, storage penyimpanan vaksin Sinovac ini mungkin ya. Jadi tadi dari slide yang sudah ada itu dijelaskan bahwa storage untuk vaksin Moderna dan Pfizer yang bukan Sinovac, dia membutuhkan storage khusus ya, yang itu tidak dimiliki oleh puskesmas. Ya. Mungkin kalau di lab swasta atau kalangan swasta bisa memberikan storage yang khusus seperti itu ya, sampai minus 20 derajat Celcius, minus 70 derajat Celcius gitu kan. Tentu akan sangat membengkak nanti ketika harus diadakan pengadaan storage khusus untuk puskesmas dan mungkin negara tidak akan mampu. Nah, tapi kita membutuhkan segera ya untuk bisa memutus rantai penyebaran COVID ini. Dengan apa? Paling tidak dengan vaksin yang aman ya. Jadi efikasi rendah itu dipengaruhi sampling ya. Kalau di Indonesia samplingnya adalah masyarakat umum. Nah, di Brazil, di Turki yang dipakai itu yang dipakai adalah nakes ya, tenaga kesehatan yang dia tentu saja lebih tinggi antibodinya ketika dilakukan tes dan ketika dilakukan vaksinasi hasilnya akan lebih tinggi. Nah, itu kan berbeda. Nah, apakah ketika dilihat efikasinya rendah, berarti nggak manjur gitu ya. Nah, dari uji fase 1, 2, dan 3, fase 1, 2 ya, itu manjur, vaksin Sinovac itu manjur, aman ya. Dan kalau dikatakan memang cara kerja vaksin Sinovac ini, kalau dibilang pembuatannya memang paling tradisional ya, paling tradisional menggunakan cara lama. Jadi vaksin dari virus yang dinonaktifkan atau seperti halnya bakteri atau parasit yang dinonaktifkan kemudian dibuat gitu ya, dilemahkan, dibuat vaksin kemudian diberikan kepada orang dan akan memicu terbentuknya antibodi. Tapi insya Allah ada beberapa tahap ya yang berbeda gitu.
cara menonaktifkannya itu ya tadi menggunakan beta propiolakton tadi ya untuk nonaktifkannya itu dan menggunakan adjuvan khusus ini. Nah, ini yang membedakan dengan yang pembuatan vaksin secara tradisional. Mungkin seperti itu jawabannya. Ya, terima kasih Dr. Muklis. Mungkin kepada Ustadz Nanung ingin menambahkan. Oke. Tadi sudah sangat jelas mestinya aja. Jadi begini, efikasi 65% itu sesungguhnya sudah cukup tinggi mestinya ya. Jadi efikasi 65% itu sudah cukup tinggi ya. Melihat cara membuat vaksin juga amat sangat sulit sekali begitu ya. Kemudian juga kenapa memilih Sinovac ya, barangkali karena memang yang diproduksi massal dan tersedia di pasaran untuk jumlah yang sangat banyak dan bisa kita pesan dalam jumlah banyak itu Sinovac. Jadi ini kan sebenarnya kan cepet-cepetan ya. Di dunia ini kan orang rebutan, bukan orang. Setiap negara itu rebutan vaksin. Di mana ada rebutan, beli gitu. Karena semangatnya adalah menyelamatkan warga negara. Di mana ada info yang jualan diborong gitu. Apalagi negara kita kan luas sekali. Nah, kemudian kenapa kok pilihannya ke Cina ya? Memang Cina itu kan negara yang sangat besar, sangat luas. Kalau kita lihat peta dunia, luasan negara Cina itu kan seluas benua Amerika. Undi ini pun apa ya? Dr. Muklis, undi ini pun apa? Ya kurang lebih sama lah, ya 11-12. Sangat luas. Nah kalau Amerika itu benua, kalau Cina itu negara, maka Cina itu siap dengan pabrik vaksin yang biasa mengcover jumlah yang sangat besar. Nah kalau Jerman itu kan kecil sekali kan negaranya itu dibandingkan Cina. Pfizer-BioNTech. Nah, tetapi memang Pfizer-BioNTech kan juga ngebut. Nah, maka yang ada sekarang itu apa? Ya kita beli dulu. Nah, ternyata ada yang sekarang itu baru Sinovac. Nah, Sinovac itu hanya efektif, hanya manjur untuk rentang usia 18 sampai 55 tahun. Sekali lagi. Nah, maka yang dibeli pemerintah sekarang itu aja dulu. Nah, sekarang bagaimana dengan para lansia dan remaja? Lansia dan remaja itu nanti atau besok April. Nah, ini kan ada diumumkan Menteri Kesehatan. Untuk lansia itu besok April ketika Pfizer-BioNTech sudah ada dan sudah dikirim. Kan ini kan antri. Kan buat vaksin kan nggak mudah. Dan itu antri berbagai negara rebutan. Nah kita ini sudah perlu bayar agak mahal dikit lah, nggak apa-apa, yang penting segera dapat barangnya. Cuma yang paling cepat tuh April. Makanya yang ada dulu di pasaran apa ya, segera dibeli gitu ya. Jadi sekali lagi kalau 65% efikasi itu sudah sangat tinggi sebenarnya. Kira-kira demikian ya Allah misal. Jazakallah kepada Ustadz Nanung Dinardono PhD yang sudah memberikan penjelasan terkait pertanyaan tadi. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya, mengingat sudah hampir jam 9:30 malam. Ini kita pilihkan dari beberapa pertanyaan yang mungkin hampir sama, jadi bisa dijadikan satu. Terkait ini, Ustadz. Tadi dijelaskan ada beberapa pantangan yang kelompok orang itu tidak bisa menggunakan vaksin kalau tidak salah ya tadi. Bagaimana nanti apabila mungkin orang ini, pertama untuk yang orang memiliki itu tadi pantangan tadi itu solusinya seperti apa? Yang kedua, jika pernah memiliki riwayat, apakah tetap bisa menggunakan vaksin? Jadi tidak pas terkena, tapi
memiliki riwayat. Ini mungkin dua pertanyaan itu, Dr. Muklis dan Ustaz Nanung. Enggak mungkin Nggih. atau Dr. Muklis dulu. Yang tepat Dr. Mukhlis nih, karena beliau yang dokter. Oh, lanjut. Nggih. Wah, izin Ustaz Nanung. Jawab. Jadi bagaimana kalau ada hal yang tadi disyaratkan jadi nggak boleh gitu ya. Mohon maaf, tadi pertanyaan gimana? Saya kok jadi lupa. Yang pertama untuk kategori orang yang tadi terkena pantangan tidak bisa menggunakan vaksin. Suatu hal itu apakah ada solusi atau alternatif lain? Nah, yang kedua itu kalau ada riwayat penyakit tertentu tadi tetapi tidak sedang mengalami begitu ya, tapi pernah memiliki atau memiliki riwayat, apakah tetap bisa divaksin seperti itu, Ustaz? Baik. Apabila yang pertama ya, yang syarat pertama itu memang sudah pernah terinfeksi, yang kalau sudah pernah terinfeksi berarti insya Allah sudah terbentuk itu natural immunity-nya, jadi nggak usah divaksin, insya Allah sudah terbentuk, malah lebih kuat gitu ya. Kemudian kalau ada hal yang lain, misalnya ada penyakit-penyakit tertentu yang vaksin Sinovac tidak boleh. Ini sebenarnya masih ada peluang vaksin yang lain gitu ya. Seperti yang disebutkan Ustaz Anung tadi, ada vaksin Pfizer, ada vaksin Moderna itu dia lebih sedikit itu ya, pantangannya itu lebih sedikit. Bahkan dia kalau dikatakan untuk melindungi orang yang berisiko tinggi, ya seperti yang disebutkan tadi ya, yang tidak boleh pada vaksin Sinovac, masih bisa sebenarnya. Nanti dikomunikasikan sebenarnya apa kondisinya apa itu ya. Apakah karena penyakit kronis, kalau HIV, kena HIV ya sudah, itu nggak bisa divaksin ya. Karena sel pertahanan tubuhnya memang sangat lemah, tidak boleh. Nanti malah timbul vokal infeksi yang luar biasa. Tapi kalau untuk yang sakit yang lain, misalkan ada penyakit jantung dan sebagainya, masih bisa pakai vaksin yang lain selain Sinovac. Ya. Masih terbuka kemungkinan. Mungkin seperti itu, Mas Haidar. Ustaz Nanung kalau menambahkan. Sampun panjenengan yang dokter lebih paham. Iya, Ustaz. Ya, jadi Ustaz Nanung apakah akan menambahkan atau sudah cukup? Sampun cekap. Sudah cukup. Insya Allah. Ya, kalau begitu sebelum kita akhiri mungkin mau ini ya, mungkin Dr. Muklis dan juga Ustaz Nanung bisa menyampaikan closing statement mungkin dari tadi paparannya dan diskusi kita dari awal tadi sampai jam 9:30 ini, yang semoga insya Allah nanti bisa tersampaikan kepada masyarakat. Mungkin dari Ustaz atau dari Dr. Muklis dulu mungkin ya, untuk menyampaikan kami. Monggo Ustaz. Saya dulu. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, jangan main-main dengan wabah ini. Jangan main-main dengan wabah ini. Sudah banyak negara yang kewalahan dengan wabah ini. Jadi maaf, jangan main-main. Karena kalau sudah kena, itu resiko terburuk itu meninggal. Kita bisa, mungkin tidak meninggal, tapi kita bisa kehilangan orang-orang yang kita cintai. Mungkin kehilangan istri, mungkin kehilangan anak, mungkin kehilangan suami, mungkin kehilangan orang tua. Salah satu sahabat kami, mohon maaf,
harus kehilangan istri dulu, baru percaya bahwa virus dan wabah ini memang benar-benar nyata. Dulu beliau nggak pernah pakai masker, tapi setelah istrinya meninggal, itu beliau kemudian baru mau pakai masker dan sekarang sangat tertib. Tapi terlambat, karena istrinya sudah meninggal itu selamanya. Padahal anaknya masih kecil, masih sangat butuh kasih sayang ibunya. Dan ya meninggal selamanya. Maka pelajaran ini jadi pelajaran yang berharga untuk kita pula. Ya. Jangan sampai kemudian kita menyepelekan ini, kemudian hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, vaksinasi ini memang bukan segala-galanya. Tetapi ibarat payung ketika hujan rintik-rintik kita masih bisa berteduh di bawah payung. Tapi ketika hujan sangat deras, kita bisa basah juga. Maka mumpung ini wabah itu masih ibaratnya masih rintik-rintik begitu, kita masih bisa terlindungi. Tapi kalau kemudian sudah jadi sangat luar biasa, virus jadi mutasi sangat banyak, vaksin nggak ada gunanya. Padahal vaksinasi ini mestinya di awal seperti ini jadi ikhtiar yang sangat baik untuk kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika para ulama sudah menyatakan vaksin Sinovac ini halal, bagi MUI mengatakan ini halal dan suci, maka selesai bagi kita. Titik. Jangan lagi nawar. Karena bukan ranah kita untuk berfatwa. Bukan ranahnya orang-orang di luar ulama untuk memberikan fatwa halal dan haram. Maka jika ulama sudah mengatakan ini halal, titik bagi kita, lanjut kita vaksinasi. Kalau kemudian Badan POM, kemudian ID, kemudian WHO, USFDA, itu menyatakan ini aman, publikasi ilmiah ini juga aman, vaksinasi ini aman, maka kita percaya, karena mereka memang ahlinya begitu. Jangan kemudian kita malah menurunkan grade kita ke bawah. Lebih mempercayai berita-berita yang tidak jelas. Kata-kata yang dari orang-orang yang tidak jelas kepakarannya, nggak jelas. Begitu. Yang ketiga. Yang keempat, waspadai hidden agenda. Niatan tersembunyi dari orang-orang yang tidak suka dengan Islam, mohon maaf. Karena vaksinasi ini adalah ikhtiar untuk menyelamatkan kehidupan. Ya. Jangan sampai kemudian kita terpengaruh dengan provokasi yang tidak semestinya, kemudian kita lebih mempercayai provokasi daripada ulama, hingga kemudian kita tidak divaksin, kemudian kita habis. Kemudian orang-orang di luar sana malah serempak vaksinasi, mereka selamat, umat Islam habis. Na'udzubillah min dzalik. Maka marilah kita berikhtiar, ya. Jangan sampai kemudian kita punya standar ganda. Ketika makan itu sembarangan gitu ya. Makan sembarangan. Loh ini vaksin nggak punya sertifikat halal, jangan divaksin. Lah, emang kita kalau jajan di mie ayam di pinggir jalan, beli bakso, kita nanya, ini baksonya halal atau tidak? Ini mie ayamnya halal atau tidak? Enggak tahu. Lalu kenapa kemudian kita menjadi sangat ketat dengan vaksin, padahal kita sangat longgar dengan mie ayam, dengan bakso, dengan apapun ya. Nah, kita jangan bersikap tidak adil dengan tubuh kita. Jika ulama mengatakan ini halal, kemudian para dokter mengatakan ini aman, selesai. Mudah-mudahan forum belajar kita di malam hari ini memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Info-info dari Dr. Mukhlis tadi sangat berharga. Kita jadikan bahan pertimbangan, ke depan nanti kita putuskan kita divaksin apa tidak. Jangan sampai keputusan divaksin apa tidak itu dipengaruhi oleh politik, jangan. Tapi oleh pemikiran kita. Kita ini udah albab, generasi pemikir. Kita gunakan otak kita untuk berpikir. Jangan kita terpengaruh dengan orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Saya kira demikian. Mohon maaf atas semua khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Dr. Mukhlis. Terima kasih. Closing statement dari saya bahwa memang pandemi ini butuh upaya ya, effort lebih untuk kita hentikan bersama. Bagaimana sudah diketahui bersama, saat ini adalah hal yang ditakutkan ketika tahun yang lalu, bahwa kita dikampanyekan ya, mendapat kampanye jaga jarak, mengurangi aktivitas di rumah saja gitu ya. Untuk apa sih? Ya untuk menghindari apa yang sekarang terjadi gitu. Sekarang terjadi ini overload, rumah sakit di mana-mana overload.
zona 1, tidak hanya di zona 1, mungkin di zona 2, 3, bahkan di perifer pun mungkin sama. Jadi sudah nggak bisa mampu menampung orang sakit. Orang sakit sudah penuh itu. Rumah sakit pemerintah, tadi saya katakan di RSUD Panembahan, di Sarjito, ya, saya dengar bangsal khusus unit stroke pun digeser, hilang untuk penanganan COVID. Ya. Jadi luar biasa emang kondisi sekarang ini. Jadi kita seperti Ustadz Nanung tadi katakan, kita jangan main-main. Kita tidak boleh seenaknya gitu ya, tanpa masker. Ke masjid pakai masker. Ya. Jaga jarak iya. Menjauhi kerumunan. Kalau di masjid ya seperlunya gitu ya. Kita sholat wajib, ya. Kemudian perlunya kita tidak perlu ngobrol lama-lama, apalagi tidak pakai masker. Apalagi ada yang merokok. Mohon maaf nih pada Alu Hisab ini, bahwa ya itu disadari ya, bahwa merokok itu sekarang ini adalah kejahatan. Ya, asapnya itu tidak hanya merugikan secara kesehatan, dia menyebarkan virus COVID. Gitu ya. Kita harus benar-benar lebih lagi sebenarnya effortnya sekarang ini. Luar biasa, orang-orang sudah tidak mengindahkan kadang, tetap bepergian, artinya bepergian yang tidak ini ya, piknik dan sebagainya gitu ya, nggak perlu sebenarnya. Meskipun dengan alasan ekonomi dan sebagainya, ini sekarang kondisi sekarang ini mencekam kalau di rumah sakit ya. Tidak main-main, kita harus menjaga betul. Dan kalau saya berpesan, seimbangkan 5 hal. Pertama makan, ya, makan yang baik, ya, makan yang bergizi, tinggi serat, gitu ya. Kemudian jaga tidur, jangan terlalu banyak bergadang, ya. Siapapun ya, bahkan nakes di rumah sakit pun ini sangat dibatasi ya, untuk tidak bergadang gitu ya. Tapi kadang pekerjaan tidak bisa terhindarkan. Kemudian jaga aktivitas, ya, termasuk di dalamnya adalah aktivitas ibadah. Ya. Ini benar-benar dijaga. Kemudian olahraga ini tidak boleh tidak, kita harus olahraga, melakukan itu. Kemudian menjaga keseimbangan atau manajemen stres ya. Ini penting karena kalau kita tidak bisa menyeimbangkan manajemen stres yang baik, ini jadi pintu masuk ya. Pintu masuk untuk apa? Pintu masuk untuk tubuh kita turun, ngedrop ya. Dan itu adalah pintu untuk masuknya COVID lebih ganas lagi menyerang kita ya, di luar 3M, 5M, 6M yang harus kita lakukan itu. Mungkin seperti itu pesan yang bisa saya sampaikan. Atas banyak kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Mukhlis Nur Taufik dan juga kepada Ustadz Nanung Danardono PhD yang telah membersamai kita dalam belajar bersama pada malam hari ini. Mungkin pesan yang perlu kita perhatikan itu tadi ya, kita sebagai generasi ulil albab, yaitu generasi yang memiliki berdasarkan pada akal, bukan kepada perkataan politisi. Baiknya kita bersama-sama sebagai sesama muslim ya, kita mendukung ulama-ulama kita dalam berikhtiar untuk menyelamatkan umat manusia ini. Jadi itu, tetap jaga kesehatan, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih sekali lagi tadi kita sampaikan kepada Ustadz Nanung Danardono PhD dan juga Dr. Mukhlis
Semoga mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin. Untuk itu sebelum kita akhiri mungkin mengingatkan kepada para peserta untuk berkenan mengisi presensi yang sudah saya kirimkan tadi melalui kolom chat, dan juga jangan lupa untuk follow akun dari Instagram BKPRMI.DIY yaitu @BKPRMI_DIY. Mungkin sekian dari saya. Sebelumnya kita tutup dulu dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Nanung dan Dr. Muklis, juga seluruh hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama pada malam hari ini. Banyak salah dari kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Waalaikumsalam. Please. Thank you.